Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Manurung dengan NIM 11S23021 dari program studi S1 Informatika. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik local search. Jadi apa sih local search itu? Jadi local search itu adalah salah satu pendekatan dalam pencarian solusi yang hanya menyimpan satu state pada satu waktu. Kemudian dia akan melakukan perbaikan secara berulang sampai kondisi yang lebih baik ditemukan. Keunggulan utamanya itu adalah penggunaan memori yang sangat efisien karena tidak perlu menyimpan pohon pencarian. Jadi dalam praktikum ini, uh, sebenarnya saya akan membahas tiga algoritma utama. Yang pertama ada hill climbing search, yang kedua ada simulated annealing, dan yang ketiga di contoh yang baru nanti ada random restart hill climbing. Jadi apa sih hill climbing search? Jadi dia adalah sebuah algoritma yang bersifat greedy, artinya algoritma ini selalu memilih tetangga dengan nilai heuristik terbaik. Namun kekurangannya itu algoritma ini sangat mudah terjebak pada lokal optimum sehingga seringkali gagal menemukan solusi global. Yang kedua ada simulated annealing. Jadi algoritma ini terinspirasi dari proses pendinginan logam dalam fisika. Bedanya dengan hill climbing, simulated annealing itu tidak hanya menerima solusi yang lebih baik, tapi juga bisa menerima solusi yang lebih buruk dengan probabilitas tertentu. Jadi probabilitas ini lebih besar ketika suhu masih tinggi, lalu berkurang seiring turunnya suhu. Dengan melakukan mekanisme ini, algoritma itu bisa keluar dari jebakan lokal optimum. Jadi yang ketiga ada nanti di contoh random restart hill climbing. Jadi ini adalah variansi dari hill climbing biasa. Jadi ide utamanya itu sederhana. Kalau hill climbing gagal menemukan solusi karena terjebak, maka pencarian akan diulang dari stack acak yang baru. Kalau proses restart ini akan diulang dari stack acak yang baru. Proses restart ini bisa dilakukan secara berulang-ulang, misalnya sampai 100 kali atau lebih dari 100 kali, sehingga dia akan meningkatkan peluang menemukan solusi yang sempurna. Selanjutnya ada studi case 8 Queens problem. Jadi state state-nya itu akan direpresentasikan sebagai posisi 8 ratu di papan catur. Jadi satu ratu itu ditempatkan di setiap kolom pada catur. Ada fungsi objektif atau nilai heuristik H adalah jumlah pasangan ratu yang saling menyerang baik secara horizontal maupun diagonal. Kemudian ada tujuannya itu untuk mencapai H sama dengan nol, yang berarti tidak ada ratu yang saling menyerang. Oke, selanjutnya untuk tahap implementasinya itu pertamanya itu langkah satunya itu yaitu setup lingkungan, yaitu kita akan saya memastikan bahwa Python itu sudah terdownload di Windows saya, di laptop saya itu enggak. Untuk kali ini saya sudah menginstalnya. Kemudian langkah kedua itu adalah representasi state dari fungsi objektif, yaitu papan catur direpresentasikan sebagai list dengan panjang 8. Indeks list menyatakan kolom, sedangkan nilai pada indeks menyatakan baris tempat ratu ditempatkan. Jadi fungsi objective function di sini tuh untuk menghitung nilai heuristik H, yaitu jumlah pasangan ratu yang saling menyerang secara horizontal atau diagonal. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama ada cari tetangga terbaik. Kemudian jika tidak ada tetangga yang lebih baik, ya dia akan terjebak di lokal optimum. Kemudian dia akan pergi atau pindah ke tetangga terbaiknya. Selanjutnya, jadi fungsi ini kan tadi kan dibilang itu bahwa dia digunakan untuk menghitung nilai heuristik H, yaitu jumlah pasang ratu yang saling menyerang secara horizontal atau diagonal. Kemudian di sini ada create random board. Ini untuk membuat papan 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 catur atau papan secara acak yang berisi yang angkanya itu berisi 0 sampai 7 baris untuk 8 kolom. Jadi posisi awal ratu itu benar-benar secara acak nantinya. Atau ini tuh berfungsi untuk membuat state awal secara acak. Kemudian langkah ketiga implementasi hal climbing.
di mana hal climbing ini akan dimulai dari stek acak yang kemudian akan mengevaluasi semua tetangga dengan memindahkan satu ratu ke baris lain kolom yang sama. Contohnya kalau kita memindahkan satu ratu, tapi dia itu masih di kolom yang sama, kita hanya memindahkan barisnya doang. Jadi tetangga yang terbaik itu akan dipilih dan algoritma akan terus berjalan hingga tidak ada perbaikan lagi. Kemudian langkah keempat itu implementasi simulated annealing, di mana simulated annealing akan memilih tetangga secara acak atau dia akan dimulai dengan state awal yang acak. Jadi jika langkah baru itu lebih baik, maka dia akan diterima. Jika langkah itu lebih buruk, langkah tersebut dapat diterima dengan probabilitas yang bergantung pada temperatur atau suhu. Jadi temperatur atau suhu ini akan diturunkan secara bertahap menggunakan cooling rate. Selanjutnya menjalankan kode. Jadi ketika dijalankan akan keluar seperti berikut. Running Hill Climbing Search-nya ada initial board. Jadi dia di stuck di H sama dengan 2. Sedangkan kok yang kita tahu itu dia harus stuck di H sama dengan 0. Jadi em, jadi percobaan dan analisisnya itu ada di pertanyaan pertama itu ada di pertanyaan pertama, apakah hill climbing selalu berhasil menemukan solusi? Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena hill climbing itu seringkali berhenti pada lokal minimum. Contohnya, kita bisa lihat pada hasil di atas bahwa algoritmanya itu berhenti di H sama dengan 2 dan tidak bisa menemukan solusi H sama dengan 0. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa hal ini terjadi? Karena algoritmanya itu hanya bergerak ke tetangga yang lebih baik, sehingga tidak bisa keluar dari jebakan lokal yang optimum. Pertanyaan keduanya itu ada, bagaimana kinerja simulated annealing dibandingkan dengan hill climbing? Jadi, simulated annealing ini lebih sering menemukan solusi terbaik. Hal ini karena algoritma dapat menerima langkah yang lebih buruk pada awal pencarian dengan probabilitas tertentu, sehingga bisa keluar dari jebakan di lokal minimum. Jadi, dari hasil percobaan di atas, algoritma akan menemukan solusi dengan H sama dengan 0 setelah beberapa ribu kali iterasi. Pertanyaan ketiga itu, apa pengaruh parameter time dan calling rate? Jadi, time itu semakin tinggi, semakin besar peluang algoritma menerima langkah yang lebih buruk di awal, sehingga lebih mudah keluar dari jebakan. Namun, waktu eksekusi bisa lebih lama. Sedangkan cooling rate itu nilainya itu mendekati 1,0. Jadi, dia pendinginannya itu akan lambat. Pencarian lebih lama, tetapi kualitas solusinya itu lebih baik. Dan kalau dia itu nilai kecil, misalnya 0,9, pendinginannya itu juga cepat. Jadi pencariannya itu lebih singkat, tetapi resiko gagalnya menemukan solusinya itu lebih besar. Selanjutnya di sini ada tugas tambahan. Kami disuruh untuk mengimplementasikan varian dari hill climbing yang disebut random restart hill climbing. Jadi kami di sini untuk membuat variasi dari hill climbing yaitu random restart hill climbing, di mana algoritma ini akan menjalankan hill climbing beberapa kali. Jadi setiap kali dimulai dari stek acak yang berbeda, algoritma akan berhenti pada solusi jika ditemukan atau setelah sejumlah percobaan misalnya 100 kali atau lebih dari itu. Jadi saya akan menjawabnya. Oke, tadi kan tugas tambahannya itu random restart hill climbing. Jadi untuk mengatasi kelemahannya hill climbing ini digunakan yang namanya itu random restart hill climbing, akan saya buat jelaskan kodenya. Jadi konsepnya itu adalah eh, menjalankan hill climbing berkali-kali dari posisi acak yang berbeda. Jadi jika hill climbing itu gagal, maka pencarian akan diulang dari state baru. Jadi berikut adalah program yang udah saya buat. Jadi fungsi dari fungsi dari parameter max restart ini yaitu jumlah maksimal percobaan hal kambing, yang dimana di sini
max restart atau jumlah maksimalnya itu sebanyak 100. Selanjutnya kita akan melakukan hal climbing berulang kali sebanyak 100 kali sebanyak max max restartnya. Jadi setiap percobaan akan dicetak ke layar. Selanjutnya saya akan menjalankan fungsi hal climbing yang sudah ada sebelumnya, yang hasilnya itu berupa board atau papan dan H itu jumlah konfliknya. Dia akan menghasilkan board dan H itu hal climbingnya. Jadi kalau solusinya itu ketemu atau kalau percobaan hal climbing berhasil, maka dia akan menemukan solusi sempurna dengan hanya itu sama dengan nol. Selanjutnya, kalau semua percobaan sudah dicoba, no solution found after, tapi tetap gagal atau tidak ada dapat H sama dengan nolnya, algoritma akan berhenti dan return none, akan mengembalikan none. Jadi ketika program saya jalankan, hasil percobaan dari hill climbing, simulated annealing, dan random start hal climbing akan keluar seperti berikut. Jadi hasil percobaan hal climbing ini dapat kita lihat bahwa hasil programnya itu berhenti di lokal minimum dengan H sama dengan 2. Atau kalau H sama dengan 2 kan dia itu tidak menemukan solusi kan. Selanjutnya hasil percobaan pada simulated annealing search ini, program itu berhasil juga menemukan solusi sempurna H sama dengan 0 meskipun dia itu butuh sampai 1200 iterasi. Sebenarnya kalau hal kambing ini dia itu sudah menemukan H sama dengan 0, tapi uh, dia tuh membutuhkan banyak berhenti atau terjebak di lokal minimumnya. Kalau di simulated annealing itu dia menemukan H sama dengan 0, tetapi dia membutuhkan 1200 iterasi. Kalau di random restart hal kambing, dia itu dalam beberapa restart pertama dia udah menemukan solusi langsung bahwa H itu sama dengan 0. Atau dapat kita lihat di sini kan move to board 24170 360 with H sama dengan 1. Jadi pada restart keempat, hill climbing berhasil menemukan tetangga atau papan baru yang lebih baik di mana konflik tanggalnya itu cuma 1. H sama dengan 1. Kemudian kita move to board yang kedua. Jadi masih pada restart yang sama. Hill climbing berhasil menemukan solusi sempurna H sama dengan 0. Artinya tidak ada ratu yang saling serang. Jadi karena udah ditemukan H sama dengan sol, solution find dengan board 2 4 1 7 5 3 6 0 dengan H sama dengan 0. Jadi hal climbing di restart keempat sudah menyelesaikan masalah di 8 queens. Sehingga solution find with random restart at attempt 4. Jadi solusinya itu berhasil kita temukan di restart keempat. Jadi program random reset hal kambing ini melaporkan bahwa solusi berhasil ditemukan pada reset keempat. Jadi reset sebelumnya kan 1 2 3 itu gagal karena dia itu nyangkut di lokal minimum. Jadi ketika saya bisa menganalisis hal kambing itu sangat cepat karena langsung dia itu memilih tetangga terbaik, tetapi sering berhenti sebelum mencapai solusi sempurna. Jadi dia cocok digunakan jika masalah sederhana atau hanya butuh solusi yang cukup baik. Kemudian yang kedua ada simulated annealing search. Dia itu lebih lambat karena dia itu butuh banyak iterasi seperti ini. Dia itu butuh 1200 iterasi hanya untuk mendapatkan hal sama dengan nol. Kemudian yang ketiga ada random restart hal climbing. Ini kombinasi kecepatan hal climbing tambah fleksibel restart. Jadi jika diberi cukup banyak restart, peluang menemukan solusi sangat tinggi. Dia itu lebih sederhana dibanding simulated annealing, tapi bisa juga lebih boros waktu karena restart terlalu sering.
Atau secara garis besarnya tuh hal climbing itu cepat tapi dia itu rentan gagal. Yang kedua ada simulated annealing, dia itu lebih stabil tapi hampir selalu berhasil tapi dia itu butuh waktu. Ketiga ada random restart hal climbing. Kalau ini solusinya itu praktis, cepat tapi lebih bisa diandalkan daripada hal climbing biasa. Em, Beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil itu yang pertama itu hal climbing saja tidak cukup untuk masalah kompleks karena dia sering menyangkut di lokal minimum. Yang kedua, random restart hal climbing itu memperbaiki kelemahan ini dengan memulai ulang pencarian beberapa kali. Jadi hal climbing itu dia itu diperbaiki dengan random restart hal climbing. Oke, yang ketiga ada simulated tunneling. Dia itu memberikan alternatif probabilistik yang kuat. Jadi dia bisa menemukan solusi global meski sering telat. Yang keempat, jadi pemilihan algoritma tergantung itu kebutuhan. Kalau kita pengen cepat, kita memilih hal kambing. Kalau kita pengen andal tapi sederhana, kita memilih random restart hal kambing. Atau kalau kuat untuk masalah sulit, atau kalau masalah itu banyak, kita membutuhkan simulated annealing untuk iterasi yang lebih banyak. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.